hari pertama kampanye, syuting kampanye gimana Pak? Boleh maju Pak? Hari pertama kampanye. Jangan berdiri dong. Karena kita perkirakan sidangnya kita nggak bisa diukur sidangnya sampai jam berapa, ya. Bapak puas dengan tadi keterangan para saksi yang Tanya aja sama saksinya nih. Saya langsung. Ya, Saya langsung aja. Ini salah satu saksi yang saya. ada cat ya, yang saksi fakta di Pulau Seribu. Mana lagi saksinya? Ini saksi yang ditolak. Gimana Mas Bambang? Jelasin Pak Bambang. Ya saya hanya menjelaskan apa yang ditanya mengenai kunjungan awal 27 September itu sampai kunjungan yang kedua yang 30 Januari. Jadi saya jelaskan juga bahwa ya memang sama sekali nggak ada penolakan gitu, dan sebenarnya masyarakat sana happy aja, dan juga bukan karena mereka nggak paham mengenai Islam, bukan mereka imannya nggak kuat, karena masyarakat sana itu banyak sekali prosentasenya yang SMA tuh melanjutkan ke IAIN gitu. Jadi nggak argumentasi bahwa mereka tuh kurang beriman, ya salah lah. Dan sebagai masyarakat pulau yang sehari-harinya berhadapan dengan alam, hanya satu tempat mereka lari, ya Tuhan. Jadi itu jadi yang ditanya oleh majelis hakim. Lalu kemudian yang ditanya oleh jaksa penuntut umum itu adalah kenapa Partai Golkar yang berangkat ke sana, ya. Saya sampaikan, memang Partai Golkar pada saat itu punya rencana untuk merenovasi, membangun kantor di Pulau Seribu, dan sekarang sudah selesai. Nah, ketika kita juga karena sambil ngobrol sama Pak Ahok bahwa dia juga punya rencana untuk ke Kepulauan Seribu untuk budidaya kerapu, dan karena saya kebetulan pernah jadi peternak kerapu, ya sudah, kita jalan bersama-sama dengan 2 kapal yang berbeda gitu. Ya udah, jadi yang istri saya ceritakan kira-kira intinya bahwa sebenarnya tidak ada penodaan terhadap agama atau penodaan terhadap ulama gitu. Dan saya juga ditanya mengenai Al-Maidah, karena saya juga punya pemahaman Al-Maidah tidak ada ini dengan urusan kepemimpinan gitu. Dan saya punya beberapa narasumber, antara lain Gus Dur. Kalau toh memang ada orang yang berpendapat bahwa Al-Maidah itu untuk memilih pemimpin, ya berarti pendapat mereka bertentangan sama pendapat Gus Dur kan? Ya sudah, nyatakan aja bahwa Gus Dur itu salah. Ya, silakan nyatakan Gus Dur tidak benar, caranya dia menafsirkan Al-Maidah itu salah gitu. Ya udah, silakan. Tapi saya berhak memilih siapa yang saya amini. Ya saya lebih memilih untuk ke Gus Dur itu, dan meyakini di sana setelah kejadian nggak ada penodaan agama. Pak Ahok tuh kedua kali kesana disambutnya kayak pengantin, kok ada yang ikut deh kalau nggak salah deh media. Tapi status Mas Bambang sebagai politisi Golkar tadi juga turut dipertanyakan tidak Mas oleh dia tanya aja, ditanya ada afiliasi dengan untuk catatan sidang aja gitu. Dia mempertanyakan alasan-alasannya kenapa hanya Partai Golkar, kenapa PDIP tidak ikut, terus kemudian Hanura, Nasdem atau partai pendukung yang lain lah tidak ikut. Ya karena kebetulan saat itu kita ada acara di sana. Gitu, kita mau meninjau lokasi yang mau kita bangun kembali kantor kita berangkat ke sana. Aktivitasnya bukan berangkat pilkada waktu itu ya? Oh enggak. Kalau pilkada sih, ya mungkin kalau pilkada kita nggak ke Pulau Seribu dulu kali ya, kita ke tempat yang lebih ini dulu lah. Di Jakarta kan lebih banyak prioritas kantong suara, kan Pulau Seribu kan hanya kecil sekali kabupatennya. Dari yang Bapak perhatikan tadi, tanggapan dari warga yang melihat ucapan Pak Ahok tadi seperti apa Pak? Yang Bapak lihat sendiri? Ya mereka happy kok. Orang waktu kunjungan gini, kalau pada waktu kunjungan pertama Pak Ahok itu menistakan atau menodai Al-Quran atau Al-Maidah, kita nggak akan keluar dari sana hidup-hidup kok.
Karena naik kapal tuh nggak secepat naik mobil. Pasti harus banyak ininya lah. Gitu loh. Pertama itu. Nomor dua, interaksi antara masyarakat setelah pidato Pak Ahok itu cair. Mereka justru diskusi masalah program-program Pemprov. Beliau di situ sebagai gubernur DKI atau sebagai calon gubernur? Dia sebagai gubernur DKI. Sebagai gubernur DKI. Dia tuh mau nabur benih di kerambaknya. Tapi kan tadi jaksa penuntut umum sempat mempertanyakan kan, kenapa hanya Golkar saja? Karena kan kalau misalnya saat itu sudah mendaftarkan diri, beliau memakai baju PNS, itu agak... Waktu itu belum mendaftarkan diri. Pertanyaan itu melemahkan posisi saya sebagai saksi. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari saksi yang hadir dalam persidangan ke-13 di kasus dugaan penodaan agama yang digelar di gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News kali ini. Saya Fitri Megantara mewakili rekan Raffiani Malik dan rekan-rekan lain yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.